Beberapa waktu terakhir media sosial ramai memperdebatkan selebgram transgender Isa Zega yang bernama asli Sahrul Isa. Isa menjadi perbincangan publik lantaran melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci dengan menggunakan pakaian wanita lengkap dengan hijab syar'i. Wakil Sekjen Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Muiz Ali mengecam perbuatan tersebut. Dia menyebut bahwa yang dilakukan oleh selebgram transgender tersebut adalah perbuatan menyimpang dan melanggar syariat Islam. Bagaimana pandangan Islam terhadap tindakan influencer Isa Zega? Apakah ini sudah melecehkan syariat dan apa dampak negatif bagi masyarakat jika tindakan ini dibiarkan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial Bung Rizky Awal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi dan teman-teman dari Khilafah News Channel dimanapun berada. Baik, Bung, terkait lagi-lagi Bung, transgender Isa Zega yang menggegerkan media sosial, bagaimana tanggapan Anda yang dia melakukan umroh dengan pakaian wanita dan hijab syariahnya? Ya, pertama terkait dengan maraknya berita tentang Isa Zega ini kan dilihat dari kacamata pertama hukum negara ya. Kalau kita mau sekuler terlebih dahulu hukum negara. Isa Zega sendiri, sepengetahuan saya belum melakukan pergantian pengajuan kelamin di pengadilan negeri ya, karena kan itu dibutuhkan untuk pengakuan di kartu tanda penduduk nantinya gitu. Kalau yang bersangkutan itu jelas-jelas menggunakan mukena, kemudian pakaian hijab perempuan, maka dia di Mekah itu tentu mencoreng dari hukum negara. Sementara kalau ditanya tentang hukum Islam tentu mau dia diubah statusnya oleh negara sebagai seorang laki-laki, seorang perempuan, tetap itu adalah perilaku yang menyimpang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan mengapa Islam melarang perilaku transgender seperti Isa Zega ini, baik yang pria menyerupai wanita ataupun sebaliknya, Bung Rizky? Ya, aktivitas yang dilakukan oleh Isa Zega ini bukan sesuatu yang baru ya di dunia. Artinya ini perilaku seperti ini pernah terjadi di masa-masa lalu ya, ketika perempuan laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki, dan tentu perkara yang begini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari ayat-ayatnya itu bisa membuka misalnya di Quran Surat An-Nisa ayat 119, kemudian juga bisa dibuka juga dengan penjelasan yang lebih tentang hadis ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala dari Rasulullah SAW itu diriwayatkan dari Abu Daud dan Tirmizi dinyatakan la'ana Allahu mutasyabiha minal rijali bin nisa wa mutasyabihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Begitu juga dengan di riwayat hadis riwayat Bukhari juga, Allah melaknat perempuan yang mentato, yang meminta ditato, yang mencukur alis, yang meminta dicukurkan, dan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah SWT. Artinya perilaku apapun yang mengubah sifat dasar kelamin itu tentu akan dilaknat oleh Allah SWT. Ini yang itu dasar-dasar itu yang menyebabkan kenapa pada akhirnya LGBT, transgender itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang menyimpang dan tentu bertentangan dengan fitrah manusia gitu. Nah, kenapa ditetapkan diharapkan agar ini tidak di copy paste di masa-masa yang akan datang. Itulah kenapa kita belajar dari kasus misalnya bangsa Pompei ya, di Italia, ataupun kaum Nabi Lut ya, yang melakukan penyimpangan demikian. Dan ini jelas kalau sesuatu yang telah berlalu kemudian menjadi sejarah, kemudian dicantumkan di dalam Quran, itu akan menjadi pelajaran bagi siapapun, bahkan umat setelahnya gitu. Baik Bung Rizky, dan apakah berarti Isa Zega ini terang-terangan melanggar syariat Islam? Lantas jika iya, apa dampak negatif bagi masyarakat jika tindakan seperti Isa Zega ini dibiarkan, Bung? Ya, ya,
ya terang-terangan karena dia dengan sengaja menguploadnya di sosial media gitu ya. Gini ya, yang perlu kita sikapi juga adalah kenapa travel umroh itu membiarkan perilaku zamannya berada di sini gitu. Itu artinya gini, orang ini diberangkatkan sepengetahuan travel umroh. Nah, ketika travel umrohnya, pembimbingnya atau mutawifnya melihat perilaku menyimpang ini, tentu travel umroh ini harus diberikan hukuman juga karena dia menjadi jalan uslub bagi si pelaku untuk melakukan perilaku maksiat di tanah suci gitu. Yang kedua, kalau perilaku ini dibiarkan, ini akan menjadi presiden buruk bagi hukum syariat di Indonesia atau penodaan agama bagi Indonesia gitu. Karena uh, ketika ini dia dibiarkan itu akan menjadi salah satu alasan bagi transgender yang lain untuk melakukan hal yang serupa gitu. Nah, kalau tindakan ini harus segera diambil ya oleh polisi dan oleh negara untuk segera dihukum sesuai dengan ketentuannya. Baik, dan terakhir Bung Rizky, apa solusi yang ditawarkan Islam untuk menjaga kesucian pergaulan dan busana sesuai dengan fitrahnya, Bung? Iya, tentu solusinya melarang aktivitas ini, ya mencegah perbuatan apapun yang menjurus ke arah sana, termasuk juga pengetatan bagi travel umroh yang dengan sengaja memberangkatkan orang-orang yang berperilaku demikian gitu. Artinya kalau hal ini masih terus dilakukan, maka tidak hanya Izazegan yang dihukum, harusnya travel umrohnya, pembimbing umrohnya, atau bahkan mutawif yang ada di sana untuk diberikan hukuman, bahkan bila perlu dideportasi ketika dia tahu artis apa penyimpangan ini terjadi dan dibiarkan gitu. Ya kalau kita melihat hukuman bagi pelaku LGBT ya di dalam Islam itu ketika dia sudah melakukan perbuatan di luar batas, tentu itu akan ditentukan dengan hukum syariah. Kalau dia melakukan hubungan sesama jenis, maka hukumannya adalah dia dijatuhkan dari gedung tertinggi atau tempat tertinggi hingga meninggal dunia gitu. Baik, singkat Bung Rizky, lantas pesan Ya, apa yang bisa Anda sampaikan untuk masyarakat agar kejadian berikutnya tidak terjadi lagi, Bung? don't try in the world ya, jangan coba di dunia gitu ya. Karena perilaku ini tentu akan mengundang murka Allah, mengundang azab dan juga kalau masyarakatnya membiarkan perilaku ini terus-menerus maka secara tidak langsung agama ini telah dilecehkan gitu. Kalau kita diam terhadap kemaksiatan yang nyata di hadapan kita dan kita tidak melakukan upaya-upaya untuk menghentikannya, maka sesungguhnya meskipun kita tidak melakukan aktivitasnya, tapi kita ikut kena dosanya karena kita membiarkan aktivitas-aktivitas demikian itu dilakukan. Maka menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan negara adalah menangkap yang bersangkutan, dihukum dengan syariat, ya sesuai syariat, agar itu menjadi pembelajaran bagi siapapun umat manusia, termasuk Muslim dan non-Muslim gitu. Baik, jazakallah Bung Rizky untuk pemaparannya Ya, pada kabar petang kali ini. sama-sama Mas Anggi dan kawan-kawan tetap setia membela kebenaran, menyuarakan keadilan, dan jangan pernah lelah untuk istiqomah di jalan kebenaran. Amin, Masya Allah Bung Rizky. Jazakallah sekali Ya. lagi Bung Rizky. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.